Kepemimpinan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi diadopsi dari kata gastronomi, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna abogah dan tidak memiliki pengertian yang serupa dengan istilah kuliner. Kuliner merupakan art of cooking atau penyajian masakan oleh seorang chef, sementara gastronomi sebagai the art of eating, yakni penjamuan makanan yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebudayaan. Sehingga penikmat kuliner bisa memahami bahwa kuliner juga memiliki unsur sejarah, nilai, serta kebudayaan. Menurut salah satu gastronomis bernama Paul Rockower, gastrodiplomasi adalah upaya suatu negara melaksanakan diplomasi kebudayaannya melalui promosi makanan ciri khas negara tersebut yang juga merupakan sebuah strategi dalam public diplomasi dan national branding. Paul Rockower menyebutkan the act of winning hearts and minds through stomachs, yang berarti meskipun ada banyak cara bagi suatu negara untuk menentukan dan memvisualisasikan identitasnya, namun makanan adalah salah satu yang sangat nyata. Makanan dan simbol-simbol yang diwakilkannya dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide, nilai-nilai, identitas, sikap, serta kelas sosial yang berbeda. Berangkat dari penjelasan tersebut, tercermin bahwa gastrodiplomasi ini merupakan salah satu instrumen diplomasi yang memiliki peran penting dalam national branding suatu negara di ranah internasional. Gastrodiplomasi adalah bagian dari diplomasi budaya karena merupakan produk budaya dari suatu masyarakat, dan diplomasi budaya sendiri merupakan bagian dari public diplomasi. Pendekatan gastrodiplomasi ini berada pada dimensi soft power, di mana keberhasilannya tidak luput dari keterlibatan multi aktor, baik itu aktor negara maupun non-negara. Kemudian ada beberapa perbedaan konsep antara gastrodiplomasi, kulineri diplomasi, dan food diplomasi. Rockower membedakan konsep gastrodiplomasi dengan konsep lain yang serupa, yaitu diplomasi kuliner dan diplomasi makanan. Perbedaan mendasar dari tiga konsep tersebut terletak pada aktor, sasaran, dan tujuan dari masing-masing diplomasi. Gastrodiplomasi dilakukan oleh aktor negara dan non-negara dengan objeknya masyarakat internasional dan tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dan membangun citra positif di mata internasional. Sedangkan diplomasi kuliner, aktornya adalah negara dan yang menjadi target adalah pejabat tinggi negara, tujuannya untuk memperkuat hubungan bilateral atau mempengaruhi keputusan dalam negosiasi. Dan diplomasi makanan dilakukan oleh negara dan non-negara. Sasarannya adalah negara berkembang atau miskin dengan tujuan memberikan bantuan pangan untuk mengurangi persoalan kekurangan pangan atau gizi buruk atau menanggulangi bencana. Tujuan dari aktivitas gastrodiplomasi adalah menguatkan nation branding di kancah internasional. Menurut Simon Ahold, seorang pakar dalam bidang publik diplomasi, nation branding sering diasosiasikan sebagai suatu tindakan untuk mendesain citra positif suatu negara melalui pemasaran komunikasi. Banyak negara ingin mempopulerkan warisan budaya makanannya sehingga publik internasional dapat mengenal warisan budaya tersebut sebagai bagian dari national identity negara itu, dan juga sebagai sarana untuk membangun good image di mata dunia. Selain itu, gastrodiplomasi ini diharapkan mampu menciptakan suatu mutual understanding antara masyarakat lokal dengan masyarakat internasional melalui proses lintas budaya tersebut. Apabila suatu negara memiliki national branding yang baik, maka akan mudah bagi negara itu untuk menarik wisatawan asing datang ke negaranya
yang kemudian mendorong penggunaan atau konsumsi produk-produk lokal oleh wisatawan asing. Hal ini dapat diartikan bahwa gastrodiplomasi juga memiliki peran dalam sektor pariwisata dan ekonomi domestik. Di Indonesia sendiri, berkat upaya gastrodiplomasi, ada beberapa daerah yang telah sukses memperkenalkan daerahnya ke kancah internasional, seperti misalnya Padang yang terkenal dengan kuliner rendangnya, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan gudeg Jogja. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ririn Okta. Ialah praktek gastrodiplomasi. Seperti yang telah diketahui, beberapa negara telah berhasil menjalankan praktek gastrodiplomasi ini. Dapat kita ambil contoh ialah negara Korea Selatan, negara Thailand, dan juga negara Jepang. Negara Thailand sendiri dianggap telah berhasil membangun image sebagai sebuah negara yang memiliki kuliner yang lezat berkat jaringan restoran yang tersebar di berbagai negara di dunia. Nah, hal ini ternyata berdampak juga terhadap meningkatnya sektor pertanian, kemudian penyaluran tenaga kerja chef ke luar negeri, serta mendorong sektor pariwisata. Sama halnya dengan negara Korea Selatan, dengan memadukan budaya K-popnya yang dikenal dengan Hallyu dan makanan khas negara Korea melalui program HASIK Korean Cuisine to the World. Pemerintahnya berhasil memperkenalkan filosofi dan identitas mereka. Jadi publik internasional mengenal bahwa kimchi, bulgogi, dan kimbap itu merupakan makanan khas budaya Korea Selatan, bukan dari Cina ataupun dari Jepang. Nah, Jepang sendiri dianggap telah berhasil melakukan gastrodiplomasi. Salah satu contohnya ialah prosesi jamuan minum teh sebagai warisan budaya tak benda bangsa Jepang yang diakui dan juga dicatat oleh UNESCO pada tahun 2008. Kemudian selanjutnya ialah peran pemerintah Indonesia dalam gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi ini merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan banyak aktor, tidak hanya aktor state seperti diplomat, kemudian para pejabat di berbagai kementerian, tetapi juga aktor non-state. Contohnya ialah pelaku industri di sektor pariwisata, kemudian sektor pertanian, kemudian sektor makanan. Beberapa upaya memang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan gastrodiplomasi ini, yang biasanya terintegrasi dengan acara-acara kebudayaan yang dilaksanakan secara sporadik. Nah, acara-acara kebudayaan ini biasanya dibarengi dengan perjamuan masakan khas Indonesia di KBRI ataupun di rumah para diplomat Indonesia. Nah, KBRI juga kerap melaksanakan atau menyelenggarakan festival makanan Indonesia, yang dimana sebetulnya KBRI ini berfungsi sebagai fasilitator dan juga berharap pihak-pihak yang terkait, yaitu para non-state actor, dapat berperan aktif dalam mempromosikan dan juga menyebarkan masakan khas budaya Indonesia. Nah, di tahun 2008, KBRI di Amerika Serikat membentuk suatu restoran task force gunanya untuk mempromosikan restoran Indonesia. Namun ternyata upaya ini belum membuahkan hasil yang memuaskan karena memang butuh adanya keterlibatan aktif dari pihak-pihak lain. Nah, dapat dikatakan bahwa Indonesia itu belum dapat memaksimalkan atau memanfaatkan fungsi dari gastrodiplomasi ini. Hal ini dapat dilihat belum berkembangnya suatu konsep yang strategis, sistematis, terukur, dan juga terintegrasi dalam upaya untuk memperkenalkan makanan khas sebagai warisan budaya Indonesia. Masih sedikitnya jaringan restoran Indonesia di luar negeri juga mencerminkan bahwa pemerintah belum dapat memfasilitasi secara maksimal aktor-aktor non-state dalam melakukan upaya gastrodiplomasi dan nation branding, di mana sebetulnya restoran-restoran ini merupakan instrumen kunci keberhasilan dari gastrodiplomasi. Hal ini bukan tanpa sebab ya. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi, seperti peran diaspora dalam mempromosikan kuliner Indonesia ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian
masih banyak belum dapat memenuhi ketentuan standar internasional, dan juga belum adanya ikon kuliner Indonesia yang secara general merepresentasikan citra rasa Indonesia. Nah, sebetulnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memilih 30 ikon kuliner Indonesia. Namun strategi ini dianggap kurang populer dan juga kurang efektif karena jumlah tersebut dinilai terlalu banyak sehingga sulit untuk diingat oleh masyarakat internasional. Ikon kuliner sebaiknya merupakan satu atau dua jenis masakan saja, namun mampu mewakili seluruh cita rasa nasional. Hal lainnya adalah perlu memperkuat gastrodiplomasi Indonesia dengan pendokumentasian sebagai alat bukti kepemilikan tertulis bangsa Indonesia untuk menghindari klaim dari bangsa lain. Dan masalah yang paling utama adalah belum adanya sinergi yang kuat atau yang baik antara pihak yang terkait agar gastrodiplomasi ini berhasil mendatangkan hasil yang nyata, yaitu berupa peningkatan dalam ekonomi. Yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi dari pembahasan awal mulai dari definisi hingga praktek diplomasi, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Indonesia sebetulnya memiliki modal keberagaman budaya masakan khas yang dapat digunakan untuk membangun nation brandingnya. Namun potensi besar ini belum mampu dimanfaatkan atau dibarengi dengan konsep gastrodiplomasi yang strategis, di mana para aktornya dapat saling bersinergi dalam mengimplementasikan gastrodiplomasi ini. Negara memainkan peran kunci sebagai satu-satunya aktor yang mampu menciptakan suatu kebijakan yang dapat mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat dalam memaksimalkan upaya nation branding. Demikian. Hi, my name is Johanna Brisman-Skog. I'm the ambassador of Sweden to Indonesia, and I'm here today to take the Trubus.id challenge. And I'm very excited to see what you have to challenge me with. So, yes, go for it. Salad. I like salads, so this is good. Yeah, Good start. Salad. It's not salad. Well, It's leaves. It's leaves. A lot of leaves. I'll try it without the sauce. This is like a spinach, maybe. I think I need some sauce because it tastes without sauce. It tastes like beach, just the sand. This is better. The white thing is better. Okay. So what is the sauce? it's try it first. I mean, guess. It's like the garo sauce. Yep. That's So nice. do you know what is it, right? Garo I know, yes, and that I like very much. This is good. It's spicy. Now the spice. No, not too spicy, not yet. But it is spicy. First is the flavor, and then It's getting strong. I feel the spice coming through. Yeah. Yes, water is nice. For a vegetarian dish, I think this is up at 9 almost. Yeah, because it feels healthy but not too healthy. The sauce is a lot of peanut taste. This is good. Okay.